I want you to continue a side of forgiveness for you to really get the freedom in your life. What else you need to take in your life? Selain pengampunan, hal apa saja yang bisa membebaskan hidup kita sehingga kita bisa menikmati hidup kita ini? I had to separate. I had to reevaluate the way I saw God. Saya harus mengevaluasi kembali bagaimana saya melihat Tuhan. Because I was seeing God through my personal experiences with people. Saya melihat Tuhan itu melalui pengalaman saya dengan manusia. I had to learn that God is not people. Saya harus mempelajari bahwa Tuhan itu bukan manusia. God is a father like no other father I had ever met before. Tuhan itu adalah Bapa yang tidak seperti Bapak-Bapak yang lain yang pernah saya temui sebelumnya. The Bible says that God is our provider, our comforter, that He is our creator. He's everything to us. Di Alkitab dikatakan bahwa Dia adalah seseorang yang akan membuat kita nyaman, seseorang yang melindungi kita, dan Dia adalah segalanya bagi kita. But God actually showed me that His words are actually real, and He loves me. Through my encounter with Jesus, He showed me that He sees me as pure. He sees me as a loving daughter. So it doesn't matter what the world sees in me. He sees me how He created me. Yeah. He really loves me, and that I am worth being loved. Jadi dia sebenarnya mengingatkan pada saya bahwa Alkitab, bahwa firman-Nya itu benar-benar nyata, dan dia menyadarkan saya bahwa dia melihat saya seperti bagaimana dia menciptakan saya, bahwa dia mengasihi saya, bahwa saya ini adalah seseorang yang suci, yang murni. Dan tidak seperti bagaimana orang melihat saya. Dia melihat saya seperti waktu Dia menciptakan saya. And when I got that revelation of how God sees me in my heart, dan bagaimana ketika saya melihat atau mengetahui, mendapatkan pemwahyuan bagaimana Dia melihat saya di dalam hati saya, that was actually the turning point for me, because then my heart was open to receiving His healing and His restoration of who I am, His redemption. Dan ketika itu sebenarnya adalah titik balik di mana saya akhirnya bisa membuka hati saya untuk menerima kesembuhan dari Dia, karena Dia telah mengembalikan identitas saya dan siapa saya sebenarnya. Jadi titik significant time or turning point is when you got revelation about who you are. Ini luar biasa, saudara-saudara. Pada akhirnya pertobatan, perubahan hidup itu dimulai pada waktu kita mendapatkan pewahyuan. Jadi bagi kita semua yang sedang mendengarkan program ini, betapa pentingnya kita mengalami pewahyuan siapa kita akan menentukan masa depan kita dan sisa hidup kita. So revelation change the rest of your life. Yes. Right? Yeah. Tell us more about that. Okay. So once I understood, once I had this revelation of God loving me and seeing my heart and not seeing my past, but healing me from my past and giving me a purpose and giving me a future, which is something I believed I never had. I truly believed I would be dead by the time I was 35. And in fact, I'd tried twice. Wow. To fulfill that vow over my life that I would be dead. Once I had that, I was open to receiving the healing, and as God is pouring more love and more relationship into me, I became free to love my daughters and raise my daughters in church and teach my daughters about the love of God. And so God has given me. Jadi saya menjadi sangat terbuka dengan kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saya ketika Dia melihat saya sebagai saya, bukan melihat masa lalu saya. Dia menyembuhkan masa lalu saya, bukan malah menyalahkan saya karena masa lalu saya. Nah, karena itu saya bisa mengasihi anak-anak saya dengan sangat luar biasa. Dengan kasih yang Tuhan kasih dengan saya membawa anak-anak saya ke gereja, membuat mereka tumbuh di gereja. Padahal waktu saya umur 35 tahun, saya sudah mencoba bunuh diri 2 kali, tapi ternyata Tuhan masih sayang sama saya. So God has given not only me a future,
but He's broken that generational curse in my family that separates us from God. Jadi Tuhan bukan hanya menyembuhkan saya seorang diri, tapi Dia juga menghancurkan yang namanya kutukan generasi ke generasi. Amen. Itu supaya anak-anak saya juga terbebas. And my children are living a free life wrapped in the arms of God's love. Dan anak-anak saya hidup di dalam hidup yang bebas, tetapi tetap di dalam lindungan dan pelukan Tuhan, kasih Tuhan. So He's already showing me the promise of the next generation. Jadi Tuhan sudah menunjukkan kepada saya, inilah janjinya Tuhan untuk generasi berikutnya. Now, over and above all of these beautiful gifts that God has given me, dan lebih daripada itu, semua hadiah yang Tuhan sudah berikan pada saya, is a very special gift that He gave me recently. Ada sebuah berkat atau hadiah yang Dia berikan kepada saya sangat baru-baru saja. He showed me that I can be a part of my past being healed. Dia menunjukkan kepada saya bahwa saya bisa menjadi bagian dari masa lalu saya yang sudah disembuhkan. He said to me, Angela, turn around and look at those men in your life that have hurt you. Coba Angela, kata Tuhan kepada saya, lihat ke belakang dan ingatlah laki-laki yang telah menyakitimu. Your father, your brothers, your husbands, ayahmu, kakak laki-lakimu, suamimu, and see them through the eyes you have now, the eyes of Jesus. Wow. Dan lihatlah mereka dengan mata yang kau punya sekarang, yaitu matanya Tuhan. And I was a little scared. Dan saya sebenarnya sangat takut. But I held on to God and I turned around and I looked at these men. Dan tapi saya memegang kencang tangan Tuhan dan saya berbalik dan saya melihat semua pria-pria ini. And when I looked, I didn't see monsters. Dan waktu saya lihat ke belakang, saya nggak melihat monster. I didn't see bad men. Saya nggak melihat laki-laki yang jahat. I saw men who were hurting. Saya melihat laki-laki yang tersakiti. Men who had been hurt, who were carrying hurt in their hearts. Yeah. Laki-laki yang sudah disakiti dan terus menyimpan rasa pahit itu di hati mereka. And because of the healing and the forgiveness and the love that God had poured out on me, dan karena kesembuhan dan rasa keampunan yang Tuhan sudah berikan dan curahkan kepada saya, I'm able to look at these men and ask God to heal them and to bless them. Jadi saya mampu sekarang untuk melihat laki-laki ini dan saya mampu untuk meminta kepada Tuhan untuk memberkati mereka dan mengampuni mereka. Amen. And when you can look at somebody who has inflicted damage and hurt upon you, dan ketika Anda bisa melihat seseorang yang sudah menyakiti Anda, and you can ask God not only to forgive them but to heal them, to save them and to bless them abundantly. Wow. Dan Anda bisa ketika melihat mereka malah berdoa buat mereka, memberkati mereka dan meminta Tuhan untuk terus bersama mereka, You begin to understand the full greatness and majesty of God. Anda akan lalu mulai menyadari kemegahan dan kemuliaan dan kebesarannya Tuhan. That He can perform such a miracle in your life, no matter where you come from and what you've been through. Bahwa Dia bisa melakukan sebuah mujizat, tidak peduli Anda dari mana dan apa yang telah Anda lalui. That He can make you so whole that you can love the people that hurt you. Bahwa Tuhan bisa membuat Anda merasa utuh sampai Anda bisa mengasihi orang yang telah menyakiti Anda. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Jadi ini pengalaman hidup yang dialami oleh Ibu Angela. Bagaimana dia bisa mengampuni, bisa mendoakan, bisa memberkati orang-orang yang pernah melukai, orang-orang yang pernah melecehkan, orang-orang yang pernah memperkosa bahkan dan menghancurkan hidupnya. Jadi ada harapan bagi kita semua. So there is a hope for those who are hurt. Oh yes, there is. There is always hope, no matter what you've been through, no matter how low you think you are, no matter the things that you've done or that people have done to you. That's people. That's not God.
And God can restore you. God can lift you up. And He can give you a future and a destiny that you can't even begin to dream of. Jadi kalau misalnya Anda merasakan rasa sakit, Anda harus tahu bahwa itu manusia, bukan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan adalah mengangkat saudara dari rasa sakit itu, memberikan mimpi-mimpi yang besar buat hidup saudara. Yes, before we finish this program, I want you to give advice to those girls who's been abused and now listening to our program. What kind of advice you want to give? And then we will pray for them. Only hurting people hurt people. Hanya orang sakit yang menyakiti orang lain. When people are hurting you, it is not because you deserve to be hurt. Ketika orang menyakiti saudara, itu bukan karena saudara layak untuk disakiti. It is because inside their heart, all they have is pain. Tapi itu karena di dalam hati mereka, apa yang mereka punya itu hanya rasa sakit. That is not your fault. Yeah. Jadi itu bukan kesalahanmu. You did not cause this and you do not deserve this. Anda tidak menyebabkan ini dan Anda tidak layak menerima ini. God loves you. Tuhan mengasihimu. You are His daughter. Engkau adalah anak perempuannya. There is no hurt that somebody can give you Tidak ada rasa sakit seseorang bisa memberikan kepada engkau that He cannot take away. yang tidak bisa diambil oleh Tuhan. You cannot out-love God. Anda tidak bisa menghabiskan kasih Tuhan. So wherever you are, Jadi dimanapun Anda berada, whatever has been done to you, apapun yang telah terjadi dalam hidup saudara, you did not do this. Anda tidak menyebabkan semuanya ini. But God can pick you up Tapi Tuhan bisa mengangkatmu and show you love like you never believed dan existed. menunjukkan kepadamu kasih yang engkau nggak pernah tahu sebelumnya. Saudara-saudara, kalau Anda pengen sekali dipulihkan oleh Tuhan melalui program ini, sementara saudara mendengarkan ini, saya mau saudara menumpangkan tangan di sebelah kanan dada saudara, dan saya akan meminta Ibu Angela berdoa buat saudara. For those who are hurt and those who need a healing and freedom. Angela, can you pray for all of our listeners? Lord, I pray Tuhan, aku berdoa your loving hand kasih-Mu dan tangan-Mu on every heart that is hurting right now. sekarang ada di setiap hati orang-orang yang terluka. I pray that each of these hearts Aku berdoa bahwa setiap hati has a personal encounter with you, akan menemukan Engkau, that they Amen. can see your eyes supaya mereka bisa melihat mata-Mu and how much you love them, dan seberapa besar kasih-Mu kepada mereka, so that they can see supaya mereka bisa melihat no matter what the world thinks you are, tidak peduli apapun yang dunia pikirkan Engkau itu bagaimana, God knows who you are. Tuhan tahu siapa dirimu sebenarnya. Amen. Amen. You are His son, Engkau adalah anaknya, you are His daughter, Engkau adalah anak perempuannya, and no one and nothing can ever take that away from dan you. tidak ada orang dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan Engkau dengan Tuhanmu. You are loved. Engkau dikasihi, You are beautiful. Engkau Amen. cantik. Amen. And I pray that you get this revelation. Amen. Dan aku berdoa supaya Engkau mendapatkan pemwahyuan ini. I pray God's healing on your heart right now, Aku berdoa untuk kesembuhan Amen. di dalam hatimu sekarang juga, and His love and abundant blessing on your life. dan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah di dalam hidupmu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amin. Amen. Thank you very much for coming to our studio. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.